Tadi dikatakan bahwa virus corona ini setengah hidup, Prof. Berarti Ya, virus ada yang hidup juga ya? Ada hidup, ada setengah ya hidup, ada yang bukan. gimana itu maksudnya, Prof? Dia sebetulnya materi genetik. Jadi dia sebetulnya Mm-mm. adalah tidak sedang menyelenggarakan proses hidup ketika berada di dalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. kali ini saya bersama dengan Bapak Profesor Dr. Andes Sutiman Bambang Sumitro, Guru Besar Biologi Sel dan Molekuler dari Universitas Brawijaya. Prof. Sutiman ini yang pertama kali menggagas satu tatanan baru atau kalau sekarang ini disebut sebagai new normal untuk hidup bersama COVID-19. Nah, ini saya langsung tanya kepada Prof. Sutiman yang melatar belakangi gagasan itu apa, Prof? Ya, yang pertama Oke. dari sisi ilmu biologi, virus corona ini Ya. itu memiliki mutation rate yang tinggi. Dan dia menyebar ke seluruh dunia, dan begitu nyampe di suatu tempat mereka bermutasi atau mengalami perubahan genetik. Nah, artinya dia menjadi varian baru. Nah, varian baru ini banyak sekali di dunia ini kemudian terjadi. Jadi itu ada di web khusus pengkoleksi laju mutasi untuk virus corona ini. Webnya itu ada 2 yang bisa diikuti secara oleh umum. Ya. Di dalam Dari web situ, itu dijelaskan tentang apa aja, Prof? tentang titik-titik mutasi. Jadi itu laporan penelitian dari banyak orang di seluruh dunia. Khusus tentang virus corona? Iya, betul, dikumpulkan di sana. Ya. Nah, dari situ banyak orang bersimpulan bahwa proses mutasi ini menyulitkan untuk pembuatan vaksin atau obat. Karena vaksin atau obat itu biayanya mahal, risetnya mahal, maka dia harus efisien dan efektif. Artinya dia tidak mengenal situasi kelokalan. Artinya virus yang menjadi lokal tadi itu membuat vaksin yang bersifat general, umum itu menjadi susah dibuat. Maksudnya vaksin khusus untuk di Indonesia itu enggak bisa ya, Prof ya? Ya bisa, kita harus buat sendiri. Oh, buat sendiri. Ya, sementara kita industri farmasi kita kan lemah. Lemahnya karena bahan baku semua impor. Ya betul. Tidak hanya bahan baku, peralatan dan sistem industrinya itu belum ada yang bagus ya di Indonesia yang nyambung dari hulu sampai hilir. Jadi industri itu harus nyambung dari hulu sampai hilir. Mulai dari bahan baku, proses sampai pasar. Nah, kalau pasarnya Indonesia sebenarnya cukup, ya kan, kalau penduduknya kan 300 juta katakanlah, Jakarta itu 25 juta, Jawa Timur 35 juta, itu sebetulnya cukup memadai. Tapi untuk membangun sebuah industri itu tidak bisa serta-merta. Puluhan tahun loh, Prof, padahal ya, tapi kita belum bisa untuk membangun hulu sampai hilir untuk industri farmasi itu ya, Prof ya? Ya, ini karena memang industri farmasi itu industri yang paling menguntungkan di dunia. Sehingga kebanyakan mereka itu meminta kita menjadi pasar. Kalaupun toh ada pabrik, itu pabrik tadi dikuasai oleh luar, begitu ya? Dia hanya melakukan pengemasan, lisensinya dari mereka. Ya. Kembali kepada tadi, Prof, bahwa virus corona ini punya daya mutasi yang sangat tinggi sehingga sulit untuk dibikin vaksinnya. Begitu ya, Prof ya? Nah, kaitannya dengan ide dari Prof Sutiman untuk tatanan baru itu bagaimana, Prof? Ya, karena yang kedua itu alasannya itu adalah
karena ini bidang kesehatan itu sangat fundamental bagi suatu kehidupan masyarakat. Maka harus ada keberdayaan. Nah, keberdayaan itu antara lain adalah menggunakan apa yang kita miliki itu sebagai prioritas utama. Jadi apa yang ada di sekeliling kita, apa yang kita miliki itu kita daya gunakan. Ya, misalnya? Misalnya jamu, ya. Ya, kemudian juga proses perdagangan dan segala macam kegiatan perekonomian itu kan aset. Kemudian yang paling penting lagi itu adalah masalah yang berhubungan dengan kesehatan jiwa dari masyarakat secara umum. Ketika dia terpaksa harus tinggal di satu tempat dan tidak bisa menjalankan kegiatan secara bebas, kemudian juga di situ takut, suasana takut karena ini, maka sering ada kemudian konflik-konflik sosial di tingkat RW, di tingkat RT, yang ini kita juga mulai kita dengar. Nah, ini kan tidak bisa dibiarkan. Artinya kita sebetulnya harus mengambil satu pemikiran, dan pemikiran ini sebetulnya dalam konsep biologi itu adalah sebuah hal yang sangat wajar. Dalam biologi itu ada namanya survival of the fittest. Artinya dalam konsep sistem kehidupan, lingkungan itu akan selalu berubah. Dan makhluk hidupnya lah yang harus melakukan penyesuaian, adaptasi terhadap perubahan itu. Dan itu tidak bisa dihindari. Artinya tidak hanya dengan COVID-19, dengan segala macam hal yang lain pun kita harus bisa menyesuaikan diri. Kalau tidak, maka ya kita akan tersingkir karena supporting lingkungan kita tidak kompatibel lagi dengan keinginan kita. Artinya virus corona ini memicu terjadinya perubahan lingkungan, ya begitu ya Prof ya, sehingga kita mau nggak mau harus beradaptasi dengan itu, begitu. Ya, karena virus ini tidak hanya sekedar lingkungan, karena virus ini setengah hidup. Jadi dia setengah barang hidup, ya. Dia akan kalau virus-virus yang lain apa tidak seperti itu, Prof? Nah, permasalahan virus itu sebetulnya banyak sekali jenisnya, tetapi yang menjadi perhatian itu kalau menghasilkan permasalahan bagi manusia. Jadi kalau virusnya itu, sebenarnya virus itu yang masuk di dalam tubuh kita ya banyak gitu ya, yang jenis-jenis, tapi tidak menimbulkan problematika klinis. Karena sudah ada obatnya begitu, Prof? Bukan. Karena dia memang tidak menimbulkan permasalahan klinis kepada manusia. Ya. Nah, kalau manusia biasanya meneliti, memfokus pada perhatian itu kalau memunculkan masalah. Nah, kalau tidak memunculkan masalah ya tidak tahu bahwa dia ada virus. Ya, tadi dikatakan bahwa virus corona ini setengah hidup, Prof. Berarti virus ada yang hidup juga ya? Hidup ada setengah hidup, bukan. Ada yang gimana itu maksudnya, Prof? Dia sebetulnya materi genetik. Jadi dia sebetulnya adalah tidak sedang menyelenggarakan proses hidup ketika berada di luar tubuh manusia atau hewan atau tumbuhan. Dia akan menjadi hidup ketika berada di dalam tubuh hewan, manusia atau tumbuhan. Ya, kemudian banyak tentang virus corona ini beredar di informasi media sosial, Prof. Katanya virus corona ini sanggup untuk melayang-layang di udara 4-8 jam. Begitu. Ada yang mengatakan bahwa virus ini di AC, di suhu di ruangan yang ada AC-nya itu malah cepat sekali menyebar. Ini bagaimana untuk meluruskan anggapan seperti ini, bagaimana, Prof? Ya, sebetulnya pendapat itu tidak salah. Karena corona ini kan sebetulnya sejenis virus penyebab flu, yang juga menyebar di udara, di airborne. Nah,
Cuman sebetulnya di Indonesia ini kita teruntungkan dengan sinar ultraviolet matahari yang cukup tinggi. Jadi UV index kita itu pada jam-jam segini itu sekitar 8, kalau tidak mendung, kalau cerah itu sampai 11. Ya, nah, artinya dengan kandungan 8 sampai 11 ini dengan indeks ya? UV 8 sampai 11 ini virus tadi menjadi inaktif. Oh. Ya, jadi inaktif. Ya, bahasa lainnya mati betul lah. Ya, gitu berarti ya. Berjemur harus berjemur itu berarti betul ya, Prof ya? Sebetulnya permasalahannya bukan berjemur, tetapi bagaimana udara itu menjadi lebih bersih sebetulnya dari COVID-19, dari virus corona itu ketika matahari bersinar cerah. Gitu ya. Nah, sehingga berada di luar itu sebenarnya menjadi lebih aman daripada di dalam ruangan. Bukan masalah suhunya, ya, tetapi masalah sinar ultravioletnya itu yang mampu menginaktivasi virus. Ya, berarti tadi dikatakan bisa bertahan 4-8 jam di udara bebas, itu betul berarti, Prof? Ya, betul. Tapi itu di daerah-daerah subtropis. Oh, di daerah-daerah subtropis. Ya, makanya di sana tuh banyak terinfeksi dan banyak korban. Di New York, di Spanyol, di Inggris. Yang lucu itu di Italia, karena Italia itu kan membujur utara selatan. Iya. Di Italia itu yang banyak korbannya itu di Milan, di utara, yang subtropis dan indeks UV-nya rendah, polusinya tinggi. Sementara Roma, Sisilia itu relatif UV indeksnya tinggi. Nah, ini menyebabkan, bisa menjelaskan mengapa korban di Italia itu lebih banyak di Italia Utara. Ya. Tadi Prof. Sutiman menyebut ada laporan yang diupdate ya, secara ini ya, real time barangkali ya, yang dua website ya tadi ya, Prof ya, disebut tadi ya, Prof. Itu selain menceritakan tentang mutasi dari virus corona ini, apa lagi, Prof, yang menarik lagi untuk disampaikan? Sebetulnya dia bercerita tentang perjalanan evolusi atau perubahan genetik dari virus corona itu. Jadi sebenarnya saintifik gitu namanya. Kalau misalnya harus dijelaskan kepada orang awam gitu, bagaimana, Prof? Supaya dia bisa memahami. Dia merupakan satu database perubahan genetika dari virus itu dari waktu ke waktu yang menyebar di seluruh dunia. Perubahan dari waktu ke waktunya itu menjurus ke semakin berbahaya atau bagaimana? Itu tidak berbicara itu. Dia hanya berbicara tentang varian. Varian. Begitu kita sudah tahu variannya, tujuannya apa, Prof? Tujuannya sebetulnya pengennya itu adalah bisa memperoleh adakah bagian dari DNA itu yang tidak mengalami mutasi. Artinya namanya conserve atau tidak mengalami mutasi. Nah, pada posisi ini orang mencari sisi untuk bisa memperoleh antigen untuk vaksin. Berarti menjajaki untuk bikin vaksinnya ya, Prof ya? Itu mungkin sisi orang lain yang akan memanfaatkan. Kalau dua website itu betul-betul sebuah website ilmiah saja. Prof. Sutiman rajin ya untuk memantau terus ya itu ya. Itu kan bidang pekerjaan saya sebagai guru besar biologi. Terus kaitannya dengan virus ini, Prof. Barangkali Prof. Sutiman punya studi khusus ya tentang virus. Akhirnya sekarang ini ada namanya COVID-19 ini. Sekali lagi kalau misalnya harus menjelaskan secara karakteristik ya dari virus COVID-19 ini, yang perlu diketahui oleh masyarakat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, Prof. Kalau tadi kan sudah disinggung tentang bagaimana virus itu didefinisikan setengah hidup, artinya dia butuh inang ya untuk dia berkembang ya. Selama tidak berada di itu tidak bisa berkembang kan begitu ya, Prof ya? Ya, barangkali ada informasi lain lagi, Prof, kaitannya dengan karakteristik virus. Dia tadi sudah disebutkan dia bisa hidup tahan beberapa waktu lamanya di udara
di tempat di bahan-bahan padat, pegangan pintu dan sebagainya kan. Jadi dia bisa menempel di sana sini, bisa di baju manusia, bisa di tangan manusia. Dan untuk itu ya kalau pengen bersih dari itu ya sering mencuci tangan, karena tangan sering dipakai untuk pegang sana sini. Kemudian juga pakai masker karena dia juga bisa terhirup, dan ketika terhirup dia akan masuk dan berinteraksi dengan sel tubuh kita. Nah, ini yang menyebabkan kita menjadi terinfeksi. Ya, bisa juga kemudian baju ini harus sering ganti dan dicuci gitu. Artinya dicuci kan cukup hanya deterjen biasa gitu udah cukup ya Prof ya. Betul, karena si bagian itu tutup atau istilahnya itu bagian luar dari virus ini itu mengandung lemak, dan lemaknya ini bisa hilang dengan cara dicuci. Kalau hand sanitizer yang mengandung alkohol 70% itu juga efektif bisa membunuh virus ini ya, Prof ya? Sebetulnya efektif ya, efektif. Cuman kan alkohol ini bisa mahal harganya. Samping sabun gitu. Kemudian selain itu ada juga yang nggak tahan terhadap ini kalau disemprotkan di seluruh tubuh ya. Ya, berarti sebetulnya cukup sabun gitu biasa dicuci tangan itu udah cukup ya Prof ya. Ya. Jika yang Anda dengar dari perkataan saya, jika yang Anda saksikan dari video saya menurut Anda baik dan menurut Anda ada manfaatnya, jangan lupa subscribe dan share kepada yang lain. Terima kasih.